Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel Emak Rumahan. Terima kasih ya sudah klik video ini. Dan bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya dimanapun kalian berada. Share video kali ini, aku mau ajak teman-teman semua, yuk ikut aku, temani aku untuk decluttering baju anak lanang. Langsung aja yuk kita lihat, ini adalah lemari baju anak lanang, jadi lemari plastik biasa ya, ada 4 susun, paling atas tadi itu isinya buku-buku, kedua ketiga itu isinya baju-bajunya dia, sedangkan yang paling bawah ini adalah alat-alat camping. Tapi untuk alat campingnya nggak usah kita rapiin ya, nggak usah kita otak-atik lagi. Oke, langsung aja aku gelar karpetnya supaya nanti baju-baju yang aku turunin itu nggak kotor ya. Sebenarnya bisa sih aku turunin di atas kasur, cuman aku nggak mau aja. Kalau pakai karpet gini kan lebih deket gitu. Gak pakai lama, yuk langsung aja kita mulai. Kita mulai dari yang paling atas ya. Ini adalah buku-buku pelajarannya anak lanang. Terus udah gitu masih kecampur juga sama beberapa surat-surat anak-anak ya. Kayak ijazah, terus udah gitu piagam-piagamnya anak-anak. Itu masih kecampur di sini karena ini udah lumayan lama nggak aku rapiin. Dan ternyata di sini ada juga, ini adalah catatan meal plan aku. Jadi sebenarnya aku tuh sering banget bikin meal plan, cuman sering juga gagal gitu. Jadi, apa namanya ya, kadang-kadang udah dicatat semuanya sudah tersusun rapi untuk 1 minggu ke depan. Tapi ternyata di tengah-tengah minggu itu ada requestan anak-anak atau mungkin pasu yang ternyata berbeda dari menu yang mau aku masak. Jadi alhasil meal plan-ku berantakan. Ya begitulah teman-teman. Oke, lanjut lagi. Sekarang aku lagi beresin kertas-kertas. Ini adalah hasil, apa namanya ya, kayak ujian gitu, ujian semester, tengah semester, punya anak lanang. Terus udah gitu kegiatan dia sehari-hari yang memang menggunakan kertas HVS gitu. Nah, kalau yang ini adalah hasil karya anak lanang sewaktu kelas 2 kemarin. Jadi, lemari ini belum aku rapiin dari dia kenaikan kelas 2 kemarin. Ya lumayan lama teman-teman pokoknya ya. Ini hasil karyanya dia, banyak banget ya, karena memang dalam 1 tahun itu dikumpulin jadi satu, gitu. Nah, kalau ini piagam-piagam punya anak gadis, ini yang dari MI waktu itu, sampai belum dinamain. Kalau ini piagam penghargaan waktu anak gadis ikut IMLA dari Primago, alhamdulillah dia masuk semifinal. Qadarullah hanya sampai semifinal aja. Tapi nggak apa-apa, aku anggap itu sebagai pengalaman buat dia gitu ya. Karena pada waktu itu dia kepengen banget mondok di Gontor, tapi karena persyaratan yang mengharuskan harus ada ijazah, jadi akhirnya dia nggak jadi masuk ke Gontor karena benar-benar maunya Gontor doang, nggak mau pesantren lain. Oke teman-teman, lanjut lagi. Sekarang aku rapiin buku-buku anak lanang. Jadi ini seperti yang aku bilang tadi, belum aku rapiin dari dia kelas 2, sedangkan sekarang dia udah kelas 3 semester 2. Jadi udah lama banget ya. Kebayang, pantas aja berantakannya kayak gitu ya. Jadi ini adalah buku-buku sewaktu dia kelas 2, terus udah gitu di sebelahnya itu adalah buku-buku yang masih dia pakai dan akan dia pakai nantinya karena untuk sekolahan anak lanang itu dalam 1 tahun sekalian dikasih buku di awal tahun gitu loh teman-teman. Apa sih namanya ya? Gitulah pokoknya ya. Jadi pas begitu kenaikan kelas dikasih semua buku-bukunya untuk 1 tahun ke depan gitulah. Oke lanjut lagi, sekarang aku lap-lap dulu lemari bukunya. Karena untuk lemari buku ini ada banyak serpihan-serpihan kayak bekas-bekas rautan gitu loh. Jadi setelah dilap aku masukin lagi buku-buku yang masih dipakai, terus, tumpukan yang sebelahnya ini adalah surat-surat dan juga piagamnya anak-anak. Jadi ini untuk urusan sekolah ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang sudah rapi, ini buku-buku ceritanya juga masih suka dipakai jadi aku taruh di sini. Oke, sekarang pintu lemarinya aku tutup dulu, karena aku kan duduknya di depan lemari persis ya. Takutnya kalau nggak ditutup, tiba-tiba aku bangun dan aku lupa itu ada pintu di situ. Nanti kejeduk kan nggak lucu ya teman-teman. Dan tadi buku-buku yang sudah nggak kepake, aku sisihin dulu taruh di pinggiran, karena nanti mau aku masukin ke dalam lemari yang ada di depan. Di sana isinya buku-buku bekas, jadi mau aku satuin. Nah lanjut lagi, sekarang waktunya untuk decluttering pakaian anak lanang. Nah, ini celana-celananya sudah aku keluarin semua, waktunya untuk dipilihin, dan ini dia permasalahan dari anak lanang. Jadi, celana-celana hariannya dia itu sebagian besar pada bolong di bagian selangkangannya dong. Tahu sendirilah ya teman-teman, namanya juga anak laki-laki kalau main itu udah yang segala macam ya.
Dari yang lari-larian, naik-naik kemana-mana gitu. Jadi akhirnya celana-celana hariannya itu sering banget bolong di bagian selangkangannya. Walaupun udah dijahit, nanti bolong lagi, bolong lagi. Jadi sekarang aku pilihin untuk celana yang sudah tidak terselamatkan, mau aku pisahin, nanti mau dijadiin lap aja. Sedangkan untuk celana-celana yang sudah kecil, mau aku pisahin, barangkali nanti ada, apa sih namanya, ada yang membutuhkan gitu. Nah, ini celana-celana yang masih digunakan, tapi masih aku campur ya teman-teman. Ini antara celana untuk sekolah, celana untuk pergi-pergi, sama celana untuk harian. Nanti kalau udah rapi semua, baru mau aku pisahin. Mana celana untuk harian, mana untuk pergi-pergi, dan mana juga untuk sekolah gitu. Tuh kan, ini bolong lagi. Jadi masuk ke tumpukan yang mau aku jadikan lap. Ini juga celana harian, tapi alhamdulillah masih bisa dipakai. Oke, singkat aja. Sekarang sudah selesai untuk pilih-pilih celananya. Jadi waktunya aku bisa pisahin antara celana untuk dipakai hari-hari dan celana untuk sekolah, juga celana yang biasanya dipakai untuk pergi. Alhamdulillah, decluttering celananya sudah selesai. Jadi inilah dia hasilnya. Untuk tumpukan yang pertama itu celana untuk seharian, tumpukan kedua untuk sekolah dan pergi, tumpukan ketiga yang sudah tidak terpakai, dan tumpukan terakhir itu adalah celana-celana yang sudah kecil. Langsung aja kita masukin kembali ke dalam lemarinya ya teman-teman. Ini adalah celana untuk sekolah dan untuk pergi, sedangkan yang di sampingnya ini aku pegang, ini adalah celana setiap harinya. Tapi aku nggak bisa yang rapi banget gitu ya teman-teman. Bisanya hanya seperti itu aja karena ukurannya tuh ada yang gede, ada yang kecil. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita keluarin semua baju-baju anak lanang. Lanjut kita pilih-pilih, kita declutter sama seperti bagian celana tadi. Tapi sebelum itu aku geserin dulu celana-celananya ya, supaya tempatnya lebih lega. Nah, lanjut ya. Sekarang aku mau mulai pisahin atau declutter baju-baju anak lanang. Kalau untuk tumpukan yang pertama nih, yang paling pinggir, itu adalah baju yang sudah tidak terpakai, yang udah kecil gitu. Tapi pengecualian nih, untuk baju yang aku pegang yang warna merah, bukan yang ini ya. Nah, yang ini itu sebenarnya sudah agak kecil, tapi karena itu baju kesukaan anak lanang, jadi akhirnya tetap aku taruh di bagian baju-baju yang masih terpakai. Nah, untuk ini tadi baju kemeja yang warna merah itu kan berantakan lagi ya, jadi mau aku taruh lagi di tempat setrikaan. Sebenarnya untuk baju-baju yang masuk ke lemari itu semuanya sudah disetrika, tapi karena naruhnya itu berantakan gitu, cara ngambilnya juga bikin berantakan. Jadi ya gitulah ya teman-teman, akhirnya amburadul wis kayak susu. Jadi begitulah ya teman-teman, pokoknya drama perbajuan, perpakaian yang ada di dalam lemari itu nggak jauh-jauh dari yang namanya berantakan. Kalau ngambil asal tarik lah, kalau pas naruh juga gitu, nggak cocok, main taruh aja, nggak dilipet lagi, gitu-gituan kayaknya kalau di rumahku itu udah umum teman-teman. Tidak patut untuk ditiru ya. Oh iya, ngomong-ngomong berantakan, teman-teman semua lagi nonton video aku sambil ngapain nih? Udah pada beres-beres apa belum? Sudah rapi-rapi apa belum? Kalau belum, yuk kita rapi-rapi bareng sama aku ya. Kalau ada teman beres-beres, biasanya jadi lebih semangat kan ya? Berhubung hari ini aku lagi agak rajin, jadi nanti baju anak lanang mau aku susun berdasarkan warnanya. Nah, sekarang kita lipetin aja dulu semuanya ya. Lanjut lagi, ini adalah kaos dalam anak-anak. Jadi, anak lanang itu sudah aku biasakan untuk menggunakan pakaian dalam ya. Terus ini satu lagi, ini adalah baju anak lanang yang udah kecil juga, cuman nggak aku masukin ke dalam baju yang sudah kecil. Jadi ini mau aku simpan begini aja, sebagai kenang-kenangan ya, karena baju itu dia pakai waktu umur sekitar 2 tahunan, pada waktu itu dia masih gemoy banget. Dan satu lagi adalah baju seragam bimbanya dia, jadi nanti mau aku simpan terpisah ya. Lanjut lagi, sekarang waktunya untuk memisahkan baju-baju anak lanang berdasarkan jenis dan juga berdasarkan warnanya. Jadi di sini mau aku pisah untuk baju yang dipakai pergi dan juga baju sekolah itu aku jadikan satu. Dan satu lagi adalah baju yang dipakai untuk sehari-hari. Supaya nanti di lemari terlihat sedikit lebih cantik gitu loh. Walaupun biasanya rapi dan cantiknya itu hanya bertahan beberapa hari aja. Ya paling-paling 5 hari seminggu itu udah paling pol banget. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan sudah sempet cantik gitu ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang sudah selesai untuk pisah-pisahin bajunya.
Sekarang langsung aja kita masukin ke dalam lemari. Sebenarnya kalau misalnya aku punya lemari yang besar, itu sih pengen aku pisah-pisahin masing-masing ya. Maksudnya antara baju untuk sekolah, untuk pergi, untuk main, untuk tidur gitu. Tapi karena lemariku kecil dan sempit seperti ini, jadi ya sudah. Sedikit kita campur-campur nggak jadi masalah ya teman-teman. Yang penting kelihatan rapi aja. Oke, ini dia sudah selesai. Lanjut lagi untuk lemari yang paling bawah. Seperti yang aku bilang tadi, ini isinya adalah alat-alat camping. Tapi di sini kita nggak usah bongkar lagi ya teman-teman. Cukup aku tunjukin kayak gini aja. Karena baru juga sekitar semingguan kemarin dimasuk-masukin ke dalam sini atau ditata ulang di dalam sini. Jadi agak merepotkan kalau misalnya harus dibongkar ulang ya. Karena di bagian dalam sini itu lumayan padat banget. Jadi kalau salah nyusun dikit aja akhirnya lemarinya tuh jadi nggak muat gitu. Langsung aja lah ya kita tutup. Nah ini dia hasil decluttering kita hari ini. Alhamdulillah untuk buku-buku sudah jauh lebih rapi daripada sebelumnya. Untuk celana dan juga untuk baju sudah terlihat jauh lebih rapi dan juga lebih lega lagi. Alhamdulillah ya teman-teman. Sekarang kita tutup aja ya lemarinya. Dan tidak lupa juga di sini aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah selalu setia nonton video aku, yang sudah selalu mendukung channel aku, baik itu melalui like, komen, subscribe, ataupun saran-saran yang membangun. Terima kasih banyak ya teman-teman. Dukungan kalian sangat berarti untuk aku. Juga untuk teman-teman yang barangkali baru menemukan channel aku atau baru menonton video aku ucapkan selamat datang ya. Semoga kalian suka dengan video-video recehku ini. Dan kalau kalian suka jangan lupa tekan subscribe dan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa untuk menonton videoku secara full supaya channel aku ini cepat monet ya. Lanjut lagi, sekarang kita lihat anak lanang, dia lagi unboxing paket. Jadi ini adalah paket kado ulang tahun dari sahabat YouTube aku, dari channel Imbu Uwai. Masya Allah, terima kasih banyak Bunda Imbu Uwai. Kado ulang tahunnya sudah diterima sama anak lanang. Sekarang dia lagi unboxing dan dia excited banget. Dia pengen tahu ini isinya apa gitu. Sampai-sampai untuk bukanya aja nggak sabar seperti ini Bunda. Alhamdulillah baju kokonya ganteng banget dan anak lanang gak sabar untuk pakainya juga. Sebenarnya diminta langsung dipakai, cuman karena ini kan pakaian baru ya, jadi belum aku izinkan karena memang harus dicuci dulu. Dan sekarang kita try on ya. Nah, sambil nungguin aku siapin bajunya, ternyata plastik pembungkus bajunya dia pakai di kepala seperti ini, katanya seperti helm. Ada-ada aja memang tingkahnya dia tuh. Terima kasih banyak ya untuk Bunda Imbu Uwai dan juga teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas kebaikan Bunda dan juga teman-teman semua yang menonton. Kalau mungkin teman-teman ada yang penasaran, siapakah Bunda Imbu Uwai ini? Beliau adalah sesama konten kreator, sahabat YouTube aku. Teman-teman bisa langsung berkunjung ke channelnya aja ya. Nama channelnya Imbu Uwai, double U, double I juga. Di sana teman-teman bisa lihat kegiatan produktifnya Bunda Imbu Uwai dan juga ada budgeting juga. Jadi sangat menginspirasi ya. Oke teman-teman, baiklah jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton dan juga sudah mendukung channel aku. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.